Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya untuk hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk perkuliahan fitokimia, di mana pertemuan yang pertama kita sudah mengenal terlebih dahulu ya dengan adanya pengantar dan kontrak perkuliahan. Dan itu harapannya kalian bisa mencermati dan memahami satu-satu ya. Jadi namanya kontrak perkuliahan itu harus disepakati bersama. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang dilakukan itu keluar dari apa yang sudah ditetapkan, tentu ada konsekuensinya ya. Jadi harapannya kalian tidak melupakan apa yang sudah kita sepakati di pertemuan yang pertama. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita sudah masuk bab yang pertama ya. Tadi saya menyampaikan sebelumnya bahwasanya bab pertama ini adalah bekal kalian nanti untuk secara praktiknya ya. Jadi secara praktiknya tentunya kalian tidak akan bisa melakukan itu sebelum kalian belajar secara teorinya. Nah, yang hadir di sini ada Gita Tania, Hadir, Bu. Dwi Hartati, Dwi Hartati ada, Hadir, Ibu. Aisyah Winda, Hadir, Bu. Nabila, Nabila ada, belum di. Nabila hadir, Bu. Oke. Arya, Hadir, Bu. kemudian Clarensa, Hadir, Bu. oke, Putri Mezi, Hadir, Bu. Berlin. Hadir, Bu. Oke, baik. Ada yang belum dipanggil? Semua sudah ya? Baik, untuk bab yang pertama, kita akan membahas bab tentang ekstraksi ya. Jadi di topik pertemuan fitokimia yang mana itu sebelum UTS, itu penanggung jawabnya adalah saya. Jadi nanti sebelum UTS itu materi-materi yang saya sampaikan itu nanti akan menjadi bahan untuk soal UTS-nya. Nah, untuk topik ekstraksi itu ada dua pertemuan. Ya, jadi pekan ini kita akan membahas terkait prinsip dasar ekstraksi. Ya, jadi kalian harus memahami dulu ya prinsip dasarnya seperti apa, prosesnya seperti apa ya. Jadi nanti setelah kalian paham prinsip dasarnya, baru pekan berikutnya atau pertemuan di bab keduanya itu kita akan banyak belajar terkait jenis-jenis ekstraksi ya. Jadi jenis-jenis ekstraksi itu tidak hanya satu tapi banyak. Namun dalam hal ini kita berhak untuk menentukan atau mempertimbangkan ya mana yang layak kita pilih. Nah, tentunya kelayakan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ada kebutuhan yang mungkin saya ingin ekstraksinya waktunya lebih cepat ya. Ada yang mungkin saya ingin pelarutnya yang digunakan mungkin lebih hemat ya. Atau saya punya bahan di mana ekstraksinya itu tidak bisa kalau diproses menggunakan suhu tinggi, berarti harus menggunakan suhu yang rendah. Nah, berarti itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sebelum kita belajar terkait jenis-jenisnya apa saja, kita harus paham dulu ya, apa itu ekstraksi ya. Nah, ini pertanyaan, apa itu ekstraksi? Nanti di sini saya akan persilahkan dari mahasiswa untuk bisa menyampaikan apa yang dipahami terkait ekstraksi. Nanti akan saya catat namanya ya, silahkan disimak terlebih dahulu melalui video yang akan saya tampilkan. Video singkat yang akan saya tampilkan ini adalah bukti nyata ekstraksi itu terjadi secara alami. Jadi nanti dari video itu bisa kalian simpulkan makna atau maksud dari ekstraksi itu apa. Karena sebetulnya
Ini bukan hal yang baru dari kehidupan kita. Bahkan keseharian kita pun kita juga sudah melakukan proses ekstraksi itu. Mungkin hanya saja namanya tidak seperti apa namanya istilah ilmiah ya. Ekstraksi itu kan istilah ilmiah. Ya, mungkin kesehariannya apa begitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat bersama-sama dari video yang akan kalian simak. Tidak panjang videonya, singkat saja, tapi dari situ kalian pasti sudah bisa mengambil kesimpulan apa itu ekstraksi. Oke, silakan disimak ya yang ada di layar masing-masing. Ini adalah proses untuk membuat teh ya, chamomile ya. Chamomile itu bunga chamomile kan lagi tren ya, teh chamomile itu terutama untuk kecantikan, kesegaran ya. Itu lagi digandrungi sama ciwi-ciwi ya. Jadi kalau kalian mau kulitnya cerah ya, mau awet muda itu konsumsilah chamomile ya. Tapi mungkin ya tidak sembarang toko ada ya. Jadi harus di tempat-tempat yang khusus. Oke, silakan bisa disimak. Nanti kalian bisa menyimpulkan apa itu ekstraksi. Ini kemasan 50 gram yang toples. Jadi caranya 1 sendok makan chamomile, lalu tambahin air panas. Ini 200 ml ya kapasitasnya, tadi masukin di 200. Oke, kita tunggu sampai airnya kayak gini warnanya, udah kayak kekuningan-kuningan gitu, berarti tandanya udah selesai. Kita bisa langsung seduh. Oke, selamat minum. Nah, oke ya. Video singkat yang saya yakin di antara kalian tidak ada yang tidak pernah melakukan ini meskipun bahannya berbeda. Ini kan secara simpel kita membuat teh ya. Ya mungkin kalau di rumah tehnya adalah daun teh seperti biasa yang kita konsumsi. Kalau ini adalah chamomile. Nah, inilah proses ekstraksi. Nah, mungkin di antara kalian dari apa yang sudah kalian simak dari videonya ya, silahkan siapa yang ingin memberikan pemahamannya ya terkait apa itu ekstraksi ya. Saya harapannya tidak tidak ini ya, tidak mesti harus saya selalu panggil ya. Benar-benar inisiatif dari mahasiswa sendiri itu akan jauh lebih baik ya ketimbang dosen yang manggil itu kan seolah-olah dalam kondisi yang terpaksa gitu ya. Oke, sudah ada yang raise hand di sini. Dwi Sekar. Silakan Dwi Sekar. Izin menjawab ya, Bu. Menurut pemahaman saya, ekstraksi itu proses pemisahan zat aktif pada suatu tanaman itu menggunakan suatu pelarut, Bu. Nah, dari video tadi apa yang bisa disimpulkan kalau dari pemahaman ekstraksinya Dwi Sekar tadi? Kalau dari proses pembuatan teh chamomile ini berarti gimana? Itu apa sih penarikan suatu zatnya menggunakan air ya, Bu ya, jadinya. Terus, Udah sih, Bu, itu cukup gitu doang. oke. Baik, yang lainnya di sini yang sudah resen ada Nabila. Silakan Nabila. Nabila, silakan. Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Proses ekstraksi itu eh, mengubah proses ekstraksi itu mengubah suatu zat atau komponen dari padatan atau larutan asal ke dalam pelarut. Kayak yang tadi kan diseduh ya, Bu. Itu Mm-mm. kan dari padatan. Terus mengubah suatu zat atau komponen dari padatan atau larutan asal ke dalam pelarut. Jadi pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu
suatu campuran menggunakan pelarut tertentu gitu, Bu. Oke, Cukup, Bu. baik. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Dari video yang sudah disimak tadi, ini video yang sangat simpel, tapi bisa memberikan pemahaman terhadap kalian ya, apa itu ekstraksi. Silakan. Maaf Ibu, Aisyah izin menjawab Bu. Oke, silakan Aisyah. Eh, Ekstraksi itu bertujuan untuk mendapatkan zat yang diinginkan dari campuran aslinya yang kemudian dipisahkan dari residu atau pelarutnya, Bu. Kalau dari proses pembuatan teh tadi, ingin memisahkan apa? Ingin memisahkan teh dan airnya, Bu. Jadi air yang dihasilkan dari teh itu adalah hasil ekstraksinya, Bu. Oke. Satu lagi, silakan. Saya sudah menyiapkan empat nomor ini ya, sangat sayang untuk dilewatkan. Arya Bu, Arya. Oke, silakan Arya. Ekstraksi itu digunakan untuk memisahkan senyawa tertentu dari tumbuhan menggunakan pelarut, Bu. Oke. Contohnya kayak video yang tadi itu kan dipisahkan dengan larutan air. Oke. Baik, Itu sih, jawab Bu. ya, jawabannya bagus semua ya. Berarti kalian sudah berhasil ya memaknai apa itu ekstraksi. Berarti saya tidak bohong ya kalau kalian sebetulnya sudah biasa melakukan proses ekstraksi itu di rumah masing-masing. Ini contohnya adalah teh, mungkin kopi, mungkin bahan-bahan yang lain. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita sedikit abaikan dulu apa itu ekstraksi. Nah, sekarang kita lihat dari video yang sudah kalian lihat tadi ya. Jadi ada dua bahan dan alat ya. Jadi kita butuh bahan yang memang akan kita pisahkan senyawanya. Kan kita kalau mau minum teh itu kan intinya kita ingin mengambil manfaat dari teh itu. Ya, kandungannya apa sih? Nah, tapi kan tidak mungkin kita makan itu semua teh tanpa adanya proses ekstraksi. Yang ada kenyang kita ya, yang ada nanti malah nggak doyan gitu. Makanya kita menggunakan prinsip ekstraksi ini untuk menarik senyawanya saja yang ada di dalam bahan tersebut tanpa harus memakan keseluruhan dari bahan tersebut. Ya boleh-boleh saja, tapi kalau itu sifatnya untuk bahan pangan ya. Tapi kalau sifatnya untuk apa namanya kebutuhan bahan baku untuk obat ya baiknya senyawanya saja yang kita ambil tanpa harus menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai. Nah, di sini teh chamomile itu kita tuangkan ke dalam wadah ya. Jadi wadah itu adalah entah teko, entah cangkir, gelas ya. Itu ibaratnya seperti ekstraktornya atau alatnya ya. Jadi teh chamomile-nya itu dituangkan di situ. Nah, kita butuh yang namanya pelarut. Nah, pelarut ini fungsinya untuk apa? Ya untuk melarutkan senyawa-senyawa yang ada di dalam teh chamomile itu. Ditarik dia keluar ya. Ya kalau nggak ada pelarutnya gimana dia mau ditarik gitu ya. Artinya kita betul-betul hanya ingin mengambil senyawanya saja. Nah, setelah beberapa saat kemudian dipisahkan dari ampasnya ya. Yang kita ambil hanya ekstraknya saja. Tapi di sini ekstraknya masih ekstrak cair. Artinya ekstrak yang masih ada kandungan airnya. Jadi kita itu meminum ekstrak yang memang masih ada pelarutnya yaitu air. Harapannya dengan kita minum teh itu kita mendapatkan manfaat dari kandungan teh itu tanpa mengkonsumsi atau memakan daun tehnya secara langsung. Ya, jadi cukup senyawa-senyawanya aja yang kita konsumsi sehingga hasilnya lebih maksimal. Nah, itulah prinsip ekstraksi ya. Jadi semuanya harapannya sudah bisa memahami dari video singkat itu. Nah, sekarang kita lihat ya secara teoritisnya apakah benar tadi itu ekstraksi sesuai dengan apa yang dijelaskan ya. Oke. Jadi secara teoritis ya, ekstraksi ini adalah tahap awal ya, tahap awal dalam proses untuk mendapatkan senyawa dari suatu tanaman ya. Karena kita tidak mungkin menggunakan seluruh
bagian dari tanaman itu untuk kebutuhan manusia langsung dimakan di tempat itu nggak mungkin ya. Jadi harus kita ambil yang memang kita butuhkan saja, yaitu senyawa kimia yang memang bersifat sebagai bahan bioaktif ya, yang memang itu nanti berkhasiat untuk kesehatan, terutama ya, berkhasiat untuk kesehatan. Nah, dalam secara ininya apa prosesnya ya, ekstraksi itu disebut dengan teknik penyarian. Ya, maksudnya apa sih teknik penyarian itu? Nah, tadi kan sudah disebutkan sama teman kalian ya. Jadi teknik penyarian itu adalah proses pemisahan ya. Jadi dipisahkan itu senyawa dari bahan alam, dan bahan alam itu tadi berasal dari tumbuhan. Karena kamomel itu adalah tumbuhan, ya kan? Contoh salah satu contoh dari tumbuhan. Di mana proses pemisahannya kita tidak bisa kalau tidak ada pelarut, ya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan pelarut organik. Nah, tadi saya menyampaikan gunanya pelarut di sini itu sebagai apa? Bagian yang bisa menarik senyawa yang ada di dalam teh itu. Nah, kalau mau menarik, otomatis harus ada hal-hal yang disesuaikan. Berdasarkan apa? Sifat kelarutannya. Kan tidak semua bahan itu bisa larut ya di dalam air gitu. Ya kalau kayak gula, kayak garam itu bisa larut dalam air. Tapi ada bahan-bahan yang tidak bisa larut dalam air. Misal apa? Minyak ya, mau sampai kapanpun tidak bisa ya. Nah, oleh karena itu kita harus melihat dulu sifat kelarutannya. Dari apa? Senyawanya. Senyawanya itu sifatnya bagaimana? Apakah sifatnya itu polar ya? Apakah sifatnya semipolar? Apakah sifatnya non polar? Ya, itu dilihat dari derajat kepolarannya. Bu, ngelihat derajat kepolarannya gimana? Ya nggak usah pusing, itu sudah ada di referensi. Nanti kita lihat air itu derajat kepolarannya termasuk dalam golongan mana? Apakah polar, apakah semipolar atau non polar ya. Jadi kalau semua senyawa-senyawa yang bisa ditarik oleh air berarti sifat kelarutannya sama. Tapi kalau yang nggak sama maka tidak akan bisa ditarik sampai kapanpun karena tidak berjodoh ya kan, tidak sesuai dengan maunya. Nah, ini kita harus sesuai dengan apa namanya kebutuhannya seperti itu. Nah, tadi dengan video yang sudah kalian lihat itu kan ada proses dia memisahkan ya dari senyawa yang terkandung di dalam teh itu, di mana senyawanya akan keluar dan ditarik oleh air sebagai pelarutnya. Berarti ada apa? Ada kontak, ada pertemuan di sana. Jadi air sama tehnya harus berkontak dulu. Kalau nggak berkontak, nggak akan bisa terpisahkan. Karena di sini bukan ilmu ilmu kebatinan ya, ilmu dalam gitu ya. Jadi harus dikontakkan ya. Kalau dua tempat yang berbeda, satunya teh, satunya air, hanya didekatkan tapi tempatnya berbeda ya tidak akan bisa terjadi kontak. Jadi harus ada kontak, disatukan ya, dituangkan ya antara tumbuhan dengan cairan atau pelarut penyari itu tadi. Sehingga dalam hal ini akan ada proses pergerakan ya, pelarut itu akan masuk ke dalam bahan-bahan tumbuhan tadi. Kalau kalian masih ingat ya mata kuliah farmakognosi kita belajar tentang morfologi tumbuhan ya dari daun, akar, batang, semuanya itu kan kalau dari tanaman bisa saja digunakan sebagai bahan baku obat ya. Nah, kita paham nih dulu bahwasanya semua bagian dari tanaman itu pasti punya sel. Ya, karena sel itu adalah ciri mutlak kalau suatu makhluk hidup itu disebut makhluk hidup. Kalau tidak punya sel berarti bukan makhluk hidup, kan begitu. Ya. Jadi daun atau bunga ya, tadi itu kan teh dari bunga chamomile ya. Nah, itu di dalamnya ada sel-selnya. Nah, ketika itu dikontakkan dengan air sebagai pelarutnya, maka pelarut itu akan masuk ke dalam sel-sel bunga itu tadi atau bagian dari tumbuhan itu tadi secara difusi.
ya, sehingga isi sel ya berarti kan kandungan-kandungan yang ada di dalam tumbuhan tadi itu kan ada di dalam sel tuh akan keluar semua atau akan larut bersama dengan air ya karena adanya perbedaan konsentrasi. Jadi dapat kita pahami zat aktif ya atau senyawa yang memang mau kita ambil itu tadi yang semulanya berada di dalam sel ya setelah itu ada kontak dengan pelarut maka akan ditarik oleh pelarut ya bersatu dengan pelarut tersebut sehingga terbentuklah air teh ya berarti air teh itu adalah hasil ekstraksi namun ekstrak yang dihasilkannya itu masih ekstrak cair ya kenapa ekstrak cair karena masih ada pelarutnya. Nah, kalau beda cerita nanti kalau kita betul-betul ingin mendapatkan ekstrak murninya, berarti pelarutnya harus dihilangkan. Caranya bagaimana, Bu, menghilangkan pelarut? Ya sama aja kayak yang sudah kalian lakukan di rumah masing-masing. Ya, dengan cara diuapkan sehingga air itu menguap, yang tersisa hanyalah ekstrak dari bunga chamomile itu tanpa adanya air. Ya, tapi paling tidak dari video teh tadi itu kalian sudah memahami prinsip dari ekstraksi itu apa. Ya. Kemudian, nah apa sih tujuan dari ekstraksi itu? Nah, ini kan sudah disebut tadi ya, tujuannya itu untuk menarik senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam bahan alam. Sedikit saya mengingatkan, kalau semisal kalian mendengar istilah kimia, bahan kimia, itu kita jangan parno dulu ya. Oh, itu berbahaya, itu nggak bagus untuk kesehatan tubuh, mengandung bahan kimia, kan begitu. Tapi kita perlu telaah lagi, perlu kita luruskan lagi ya. Bahan kimia itu ada dua jenis ya. Ada yang organik, ada yang anorganik. Ya, nah, semua yang berasal dari makhluk hidup itu sifatnya organik, ya, bukan sintetik. Nah, kalau kita sebut senyawa yang ada di dalam tumbuhan itu adalah kimia, itu betul. Tapi sifatnya adalah organik. Jadi tidak semua bahan kimia itu merugikan manusia. Ya kalau merugikan ya kita nggak akan minum air, nggak akan bernafas, ya, tidak akan makan nasi. Kenapa? Itu semua bahan kimia semua. Masih ingat ya mata kuliah kimia dasar? Semua itu ada penamaannya, ada struktur kimia yang menyusunnya. Misalkan seperti air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen, yaitu H2O, itu kan kimia. Ya, oksigen berarti O2 ya. Karbohidrat C6H12O6. Itu kan kimia semua ya, tapi sifatnya organik. Jadi tidak masalah ya. Jadi telaah dulu, jangan gampang kepancing emosi. Saya nggak terima itu makanan diberikan kepada anak itu bahan kimia semua itu. Ya bahan kimia yang dari mana gitu. Kalau bahan kimia organik, ayo. Tapi kalau bahan kimia organik kita lihat dulu ya, sintetiknya seperti apa, membahayakan atau tidak ya. Nah, berarti tujuan dari ekstraksi itu tadi berarti dia menarik semua senyawa kimia yang ada di dalam tumbuhan. Ya, yang memang itu nanti akan kita manfaatkan untuk kebutuhan kita, entah itu untuk obat, entah itu untuk sediaan kosmetik, untuk nutrasetikal ya, pangan. Nah, ya, jadi semua tergantung kebutuhan manusia. Nah, oleh karena itu memang kita harus telaah dulu bahan alam yang akan kita gunakan itu betul-betul bahan alam yang jumlahnya melimpah ya. Jangan yang jumlahnya terbatas itu kita gunakan terus-menerus tanpa adanya perbaharuan yang ada kepunahan. Kita boleh kok memanfaatkan bahan alam di alam semesta ini, apalagi di Indonesia kita tahu bahwasannya negara kita itu kan negara yang memiliki biodiversitas yang tinggi atau yang besar ya karena keanekaragaman dari tumbuhan, hewan, bahkan dari mikroba itu banyak
Ya, oleh karena itu kita boleh memanfaatkan, tapi kita juga harus tahu yang kita manfaatkan untuk bahan baku obat misalkan itu yang benar-benar tanaman yang tidak digunakan sebagai makanan pokok manusia. Karena nanti akan overlap ya, akan rebutan. Kita tahu kalau padi itu kan sebagai makanan pokok ya kita harus mencari yang lain, jangan menggunakan padi itu sebagai bahan baku obat. Yang cari yang memang tumbuhan yang bukan kebutuhan primer manusia, tapi jumlahnya melimpah. Syukur-syukur yang memang dalam kehidupan sehari-hari itu tidak banyak digunakan, tapi ternyata memiliki khasiat yang bagus. Nah, itu boleh kita kembangkan ya. Tapi jangan lupa harus diperbarui lagi, harus dilestarikan. Jangan sampai nanti hilang atau punah. Nah, kembali ke proses ekstraksi itu tadi ya. Jadi kalau kalian amati dari video ya, jadi proses ekstraksi itu ada 2 fase ya. Yang pertama itu fase pembilasan. Maksudnya apa, Bu? Kan kita menggunakan pelarut tuh. Jadi pelarut air itu akan masuk ke dalam sel tumbuhan, dia akan membilas komponen isi sel sehingga isi selnya keluar semua. Ya, kok bisa keluar? Karena air itu kan masuk ke dalam sel sehingga selnya kan menggembung, membesar. Kenyang dia ya, kemasukan air ya. Kemudian selnya pecah. Nah, ketika selnya pecah, berarti semua isi sel, termasuk dari komponen senyawa-senyawa kimianya itu ikut keluar semua. Nah, disinilah proses pembilasan itu terjadi. Ya, nah setelah dibilas baru terjadi proses ekstraksi. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi pelarutnya masuk ke dalam selnya, bahannya akan keluar, kemudian akan dilarutkan oleh pelarut. Tapi kembali lagi, pelarut hanya akan menarik senyawa yang punya derajat kepolaran yang sama. Kalau nggak sama, nggak akan bisa ditarik ya, bukan satu kelompok gitu ya, beda. Berarti kalau pelarutnya polar, hanya bisa menarik senyawa-senyawa yang polar. Kalau yang non polar, hanya bisa menarik senyawa-senyawa yang non polar. Tidak bisa kalau itu dibalik, itu tidak bisa ya. Nah, nanti pada saat proses pelarutan itu kan terjadi secara difusi. Karena adanya gaya yang ditimbulkan perbedaan konsentrasi dari bahan yang terlarut ya, yang terdapat di dalam dan di luar sel ya. Jadi nanti akan ada keseimbangan ya. Jadi pada saat itu proses ekstraksi selesai. Ya, jadi semua zat-zat atau senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuhan itu sudah keluar semua, berarti tugas dari pelarut selesai ya untuk menarik semua senyawa-senyawa yang ada di dalam pelarut. Tuh. Nah, nanti untuk kebutuhan pelarutnya itu disesuaikan dengan metodenya apa. Nah, itu kita akan bahas pekan depan ya. Nah, sekarang kita yang penting tahu dulu prinsip dari ekstraksi itu apa. Nah, hasil dari proses pembilasan, proses ekstraksi itu tadi, berarti kan sudah dapat kita simpulkan kalau senyawa-senyawa yang ada di dalam daun bunga komomel tadi itu sudah keluar semua dengan pelarutnya ya. Jadi bersatu dengan airnya tadi. Airnya mungkin warnanya bening awalnya ya, tapi karena bunga kamomel itu warnanya kekuning-kuningan, maka airnya akan berwarna kekuning-kuningan. Ini menunjukkan bahwa si air ini sudah mengandung senyawa-senyawa yang itu awalnya ada di bunga kamomel. Ya, sehingga itulah yang disebut dengan ekstrak. Nah, sudah ketemu ya sekarang ya. Ekstraksi itu adalah prosesnya, ekstrak itu adalah hasil dari ekstraksi. Jangan kebalik. Karena ini yang paling sering terjadi ketika mahasiswa itu melakukan penelitian untuk proses ekstraksi, ditanya, apa itu ekstraksi, apa itu ekstrak, itu bingung ya, kebalik. Jadi ekstraksi itu adalah yang dihasilkan, ekstrak itu prosesnya. Tidak ya, kebalik itu. Ekstrak itu yang dihasilkan. Mau itu ekstrak
cair yang memang masih ada pelarutnya ya kayak air teh tadi, atau dia ekstrak kental ya yang sudah terpisah dari pelarutnya. Mana benar-benar dia pure, itu adalah ekstrak dari senyawanya, sudah tidak ada pelarutnya. Apapun jenis pelarut yang digunakan sudah dipisahkan, gitu ya. Oke. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Nah, ini adalah gambaran ya. Jadi ini kalau misalkan wadahnya, ini tanaman yang akan kita ambil senyawanya ya, yang bulat-bulatnya ibaratnya adalah senyawa-senyawa yang ada di dalam sel gitu ya, sel dari daun. Ini pelarutnya atau solvent ya, pelarut dimasukkan ke sini sehingga ada kontak ya antara daunnya dengan air. Nah, kontak itulah yang menyebabkan si air ini karena ada perbedaan konsentrasi, dia akan masuk ke dalam daun, kemudian bisa memecah sel-sel yang ada di dalam daun sehingga senyawa-senyawa yang ada di dalam sel ini akan keluar ya, bersatu dengan air. Nah, kita bisa lihat ketika dipisahkan, ini yang sudah tidak ada kandungannya, ini ampas kita buang ya. Nah, sedangkan yang sudah ada kandungannya itu adalah airnya. Berarti ini adalah air chamomile-nya atau air tehnya. Daun tehnya yang sudah tidak ada kandungannya ya kita buang. Ya, jadi ini sebetulnya kita meminimalisir supaya kita tidak mengkonsumsi utuh-utuh dari daun tehnya ya, kenyang duluan nanti yang ada ya. Jadi dalam hal ini daun yang sudah tidak mengandung senyawa-senyawanya kita bisa buang. Ya, yang kita pakai adalah senyawa yang sudah terlarut di dalam pelarut yang nantinya bisa kita pisahkan untuk mendapatkan ekstrak kentalnya. Gitu ya. Nah, proses pengentalan itu kita bisa dengan cara penguapan ya, dipekatkan dengan suhu, tapi kita sesuaikan lagi jangan sampai nanti dengan pemanasan yang kita berikan atau suhu tinggi itu justru merusak senyawa-senyawa yang ada di dalam ekstrak cair itu tadi. Tidak boleh langsung direbus ya dengan api langsung berkontak dengan api, itu tidak bisa karena panasnya akan tinggi. Dia akan merusak senyawa-senyawa yang tidak tahan akan panas. Biasanya kita menggunakan penangas air atau ada perantara airnya, tidak bersentuhan langsung dengan apinya. Ya, itu pun suhunya tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius ya untuk bisa mendapatkan ekstrak kentalnya. Itu ya prinsipnya. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya secara definisinya ya, ekstrak adalah sediaan pekat ya yang sudah dipisahkan itu tadi dari pelarutnya yang diperoleh dengan cara mengekstraksi ya zat aktif dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Nah, kemudian semua atau hampir semua pelarut yang diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa itu diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang ditetapkan. Jadi memang betul-betul sudah terpisah dari massa atau serbuk yang tersisa yang sudah tidak mengandung senyawa itu tadi ya. Jadi sudah benar-benar bebas dari bahan awalnya, entah itu dari daun, biji, batang itu sudah dipisahkan. Jadi hanya benar-benar senyawa yang terlarut di dalam pelarut. Ya. Nah, dalam proses ekstraksi itu memerlukan beberapa yang harus ada, syarat wajib ini. Jadi kalau ada satu aja yang nggak ada, ya proses ekstraksi tidak bisa berjalan dengan baik ya. Yang jelas yang pertama itu harus ada bahan yang diekstraksi. Jadi kalau nggak ada bahannya ya apa yang mau diekstraksi ya kan? Kita kan ingin mendapatkan senyawa-senyawa yang ada di dalam bahan tersebut ya. Bisa dari daun, batang ya, atau organ-organ yang lain atau herba secara keseluruhan ya. Jadi dipahami dulu bahan yang akan kita lakukan ekstraksi itu apa. Ya, ini kalau dari praktek kemarin ya berarti bahan-bahan yang sudah kalian buat simplisia itulah yang nanti akan kita ekstraksi ya. Tergantung kelompoknya, apakah dari kelompok folium, rimpang ya atau kelompok herba. Jadi tidak boleh keliru ya dalam menentukan jenis dari sampelnya apa sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, selain bahan, apalagi yang dibutuhkan? Pelarut,
ya. Ya kalau nggak ada pelarut siapa yang akan memisahkan, siapa yang akan melarutkan ya? Yang berkontak nggak ada kan begitu. Kemudian ekstraktor, ini adalah alat wadahnya. Ya kalau nggak ada wadahnya kececer-cecer dong ya kan. Nanti kita butuh wadah. Nah wadah ini kita sesuaikan dengan metode ekstraksinya, yaitu nanti akan disampaikan pekan depan ya. Jadi ada metode panas, ada metode dingin ya. Jenis-jenisnya apa saja itu nanti akan diuraikan jelas. Dan nanti pada saat praktikum kalian pun juga akan belajar masing-masing satu dari metode-metode yang ada ya. Nah, untuk bahan yang digunakan ya, bahan yang digunakan ini sebetulnya bisa dari bahan segar atau bahan kering yang dalam bentuk simplisia. Jadi kalian jangan berpikir, oh berarti kalau ekstraksi itu harus bahan yang dibuat kering ya, kan gitu. Jadi harus ngeringin dulu ya, enggak ya, sesuai kebutuhan saja. Kenapa itu dibuat kering ya? Karena biar awet ya kalau langsung diekstraksi. Kalau enggak ya, ini apalagi dilakukan oleh penemu-penemu atau peneliti-peneliti yang mungkin harus di apa namanya sampelnya diambil di hutan gitu kan ya. Jadi kan nggak bisa langsung diekstraksi di tempat, biasanya dikeringkan dulu biar awet gitu ya, bebas dari mikroba dan lain-lain gitu. Jadi ketika sampai di lab itu bisa aman gitu. Kalian pun juga begitu. Kalau mau langsung menggunakan bahan segar, ya detik itu langsung bisa diekstraksi. Tapi tidak boleh lama ya, karena kalau lama ditakutkan akan mengalami kerusakan. Jadi simplisianya itu apa bahan segarnya itu busuk ya, karena kondisi lembab, kandungan airnya masih tinggi. Nah, kalau bahan segar tuh tadi ya dalam keadaan segar, tapi tentunya dalam hal ini sampel segar itu tidak boleh dibiarkan waktu yang lama. Kalaupun toh waktu yang lama ya kita berikan alkohol. Tapi kalau kelamaan banget ya kalau kita masukkan ke dalam alkohol ya sama aja itu ekstraksi kan. Ekstraksi yang prosesnya itu terjadi tapi kan nggak bisa di mana-mana kita bawa alkohol ya. Kalau di lab mungkin, tapi kalau di hutan tadi masa bawa alkohol kan repot ya. Makanya amannya itu dikeringkan dulu gitu. Nah, kalau bahan kering ya kita kenal dengan simplisia itu yang kalian buat ya, sedang proses ya. Harapannya pada saat praktek ekstraksi nanti itu sudah ada ya. Jadi ini bahan yang sudah dikeringkan dengan berbagai tahap ya. Tentunya tidak boleh ada tahap yang dilewatkan ya. Yang memang itu belum ada pengolahan lanjut apapun. Yang memang betul-betul itu adalah bahan yang dikeringkan saja. Tidak ada tambahan embel-embel apapun itu ya. Nah, untuk simplicias di farmakope herbal itu jelas disebutkan ya bahwasanya ada 3 jenis simplicia. Jadi ada simplicia nabati, hewani, sama mineral ya. Tapi kalau fitokimia itu memang lebih fokusnya adalah ke nabati yang memang itu berasal dari tanaman ya. Ada juga simplicia yang memang tidak dari tumbuhan utuh ya, entah itu dari daun, batang, akar, organ-organ yang lain, tapi dari eksudatnya atau dari getahnya itu juga bisa. Karena ada beberapa getah dari tanaman yang memiliki metabolis sekunder atau senyawa-senyawa yang memiliki khasiat ya untuk kebutuhan kepada manusia ya, misalkan untuk antimikroba, antioksidan ya, tergantung dari jenis tanamannya apa. Nah, untuk simplicia ya, biasanya kita untuk mendapatkan bahannya ya, bahan segarnya itu bisa berasal dari tanaman liar atau tanaman budidaya. Ya, sebenarnya nggak masalah sih, dua-duanya nggak masalah. Tapi memang ada yang perlu kita prioritaskan, terutama kalau mau kita kembangkan dalam skala besar ya. Diperuntukkan untuk industri-industri itu tidak boleh sembarangan tuh mengambil sampel sembarangan di pekarangan rumah orang yang tanpa adanya apa namanya pemantauan dari awal. Biasanya lebih diprioritaskan itu dari budidaya ya. Kalau untuk yang skala industri. Artinya dalam hal ini biasanya mereka akan bekerja sama dengan para petani atau yang memiliki kebun ya, yang memang tahu proses tumbuhnya dari awal. Jadi terpantau semua prosesnya ya, dari pemilihan bibitnya, kemudian pupuk yang digunakan, sehingga itu semua akan menentukan kualitas dari senyawa yang akan dihasilkan. Biasanya tanaman yang sehat itu akan menghasilkan senyawa yang bagus kualitasnya.
Nah, untuk syarat yang jelas ya, bebas dari serangga ya, hewan, kotoran apalagi itu harus bebas ya. Tidak boleh menyimpang dari aroma dan warna yang seharusnya ya, tidak mengandung jamur atau cendawan, tidak memiliki zat-zat yang toksik ya atau yang racun ya. Dan ada syarat untuk parameter ininya, kadar abunya itu tidak larut dalam asamnya itu maksimal 2%. Ini maksudnya apa? Nah, ini sudah pernah ya disampaikan di farmakognosi. Jadi memang fitokimia sama farmakognosi itu bestie ya. Jadi kalau tidak apa ada yang lupa atau yang tidak tahu, ini tidak bisa kita belajar lebih detail ya untuk ke fitokimia karena ada beberapa yang memang mendasari dari mata kuliah farmakognosi itu untuk kalian melanjutkan di mata kuliah fitokimia. Jadi saya pun tidak akan mengulang lagi ya. Kalau sampai mengulang ya berarti kalian belum bisa tuh dinyatakan lulus di farmakognosi semester lalu ya. Jadi harus dipelajari lagi, jangan dilupakan ya. Nah, untuk Simplicia nabati itu apalagi di Indonesia ini sudah banyak ya yang menggunakan, mau itu yang masyarakat pada umumnya ya, atau yang dari skala industri baik itu besar maupun kecil ya itu sudah mulai atau sudah berlangsung ya prosesnya. Nah, untuk di kita memang kebanyakan dari Simplicia nabati yang sudah apa namanya dipersiapkan ya, itu ada beberapa sediaan yang sudah digunakan. Yang pertama adalah jamu ya. Nah, jamu itu pun juga merupakan wujud dari proses ekstraksi ya, ya dengan direbus dengan air gitu ya. Tapi kan sebelumnya itu dipersiapkan dulu bahan bakunya ya berupa simplisianya itu. Jadi biasanya diserbuk gitu ya atau ditumbuk ya atau dipotong kecil-kecil nanti baru direbus. Ada juga yang diinfus ya. Ini adalah siap untuk diminum dalam bentuk jamu godokan ya. Atau yang diproses lebih lanjut tidak cukup sampai ekstrak cairnya, tetapi di proses lebih lanjutnya itu dengan tahap-tahap secara fitokimianya ya, screeningnya itu di tahap fraksinasi atau isolasi, sehingga bisa mendapatkan senyawa yang sifatnya lebih murni. Kan kalau ekstraksi itu masih menarik semua senyawa-senyawa yang ada. Artinya yang kita peroleh itu adalah sekumpulan senyawa-senyawa yang dimungkinkan ada di dalam tanaman tersebut. Jadi masih macam-macam jenisnya ya. Biasanya itu untuk obat-obat tradisional gitu ya, yang memang komponennya masih banyak dalam satu sumber. Tapi kalau sudah untuk obat-obat yang terstandar, apalagi ke arah fitofarmaka, itu sifat senyawanya itu sudah tunggal biasanya. Jadi ada beberapa tahap-tahap yang harus dilakukan, yang untuk memisahkan berdasarkan kepolarannya, ya, mana senyawa yang sifatnya polar, mana yang non polar. Terus kita mau mencari senyawa yang apa spesifiknya. Biasanya nanti akan ada pembandingnya. Jadi kalau semisal yang kita maksud itu adalah flavonoid, berarti pembandingnya pun juga dari golongan flavonoid. Sehingga kita tahu kalau yang memang kita ambil itu adalah flavonoid ya berdasarkan banding pembandingnya. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bab yang selanjutnya ya untuk kromatografi. Nah, itu salah satu tahapan untuk memisahkan senyawa yang lebih spesifik ya berdasarkan tingkat kepolarannya. Nah, ini kalau dalam bentuk serbuk seperti ini ya, biasanya ya cukup di blender saja atau dihancurkan saja hingga menjadi serbuk dari Simplicia keringnya. Kalau mau diinfus ya berarti direbus seperti ini, tapi suhunya tidak mencapai 100 derajat Celcius ya. Kalau mau dalam bentuk cair ya berarti pelarut sama ampasnya dipisah ya. Jadi ini adalah ekstrak cairnya yang sudah bebas ampas. Ini adalah senyawa-senyawa yang terkandung dari bahan yang diekstraksi. Ini masih ekstrak cair. Nah, kalau ekstrak cairnya ini kalau mau diambil senyawa secara khususnya tanpa adanya pelarut yang harus kita uapkan atau kita pekatkan ya menjadi ekstrak
pekat. Nah, ekstrak pekat ini pun di dalamnya golongan senyawanya masih macam-macam ya. Ada flavonoid, ada tanin, ada steroid, ada triterpenoid. Nah, ini semua harus dipisahkan berdasarkan kepolarannya, menggunakan pelarut mana yang polar, mana yang non polar. Nah, itu nanti menggunakan partisi seperti ini ya. Sehingga untuk mendapatkan senyawa yang murni kita harus pisahkan lagi menggunakan tahap fraksinasi dan seterusnya. Ini gambaran saja ya. Nah, untuk tahapan pembuatan simplicia ini nggak perlu saya ulang lagi, ini sudah dijelaskan detail pada saat praktikum dan kalian pun juga sudah melakukan ini semua ya. Jangan sampai ada yang terskip ya dari pengumpulan bahan baku, sortasi basah ya, pencucian, perajangan ya, pengeringan, sortasi kering, lalu di apa di packaging ya atau disimpan di dalam wadah yang memang aman dan itu sudah di labeli ya, jadi tahu itu apa simplicia apa, sumbernya dari mana, fungsinya untuk apa dan lain-lain. Nah, sebelum simplicia itu digunakan untuk tahap selanjutnya, biasanya akan dilakukan pemeriksaan mutu terlebih dahulu, baik itu sifatnya spesifik maupun non spesifik. Nah, ini sudah pernah kalian peroleh juga di mata kuliah farmakognosi, di fitokimia pun juga sudah pernah dan baru kemarin. Ya, jadi harapannya kalian tidak lupa ya proses pembuatan simplicianya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya tadi itu kan bahannya, simplicianya. Yang kedua adalah pelarutnya. Jadi pelarut ini pun sangat menentukan. Kalau masalah bahan kita bebas mau menggunakan bahan apa yang ada di lingkungan kita pun juga boleh ya. Yang jelas sudah ada referensi-referensi yang menyebutkan suatu tanaman itu memiliki khasiat apa begitu ya. Jadi sudah jelas sudah ada informasi sebelumnya. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah tempat tumbuhnya. Karena memang bagusnya kalau kita mau mengambil tanaman sebagai bahan baku untuk pembuatan obat itu dari yang sudah dibudidayakan yang tadi saya sebutkan ya, bukan tanaman liar. Kenapa? Karena semuanya terpantau ya. Usia yang harus dipanen itu berapa lama ya. Karena itu semua sangat menentukan metabolis sekunder yang dihasilkan. Karena metabolis sekunder itu baru akan terbentuk kalau tumbuhan itu sudah maksimal dalam proses pertumbuhan primernya, ya sudah terbentuk organ-organnya. Jadi baru metabolis sekundernya itu baru diproduksi, ya. Jadi ini sebagai pertahanan ya untuk lingkungan. Jadi kalau tanamannya masih muda banget, apalagi masih bertunas, ya itu sangat tidak dianjurkan untuk diambil ya. Oleh karena itu penting sekali kita mengetahui usia dari tanaman tersebut. Ya, dan sekalian juga ya itu tadi galur atau jenisnya. Gimana caranya kita tahu kalau tanaman itu betul-betul adalah tanaman yang kita maksud. Makanya penting sekali untuk menentukan atau mengidentifikasi. Kalau dalam taksonomi namanya adalah determinasi. Ini pun juga sudah disampaikan di mata kuliah farmakognosi ya. Saya hanya mengingatkan lagi. Nah, kembali ke pelarut ya. Nah, di sini pelarut yang digunakan itu harus bisa mengekstraksi bahan yang kita sediakan ya, namun tanpa melarutkan bahan-bahan yang lain ya. Pokoknya pelarut itu hanya melarutkan senyawa yang ada di dalam ada di dalam tanamannya. Ampasnya nggak ikut larut gitu maksudnya. Ya kalau ampasnya ikut larut ya sama aja kita tidak mendapatkan senyawanya saja tapi juga semuanya gitu ya, makanya hanya melarutkan senyawa, ampasnya tetap utuh ya. Jadi kalau tadi daun ya daunnya masih utuh tuh ya, cuma kalian ambil aja kandungannya gitu. Nah, pelarut yang digunakan itu pun tergantung dari polaritas senyawa yang akan disari atau yang akan diekstraksi ya. Apakah dia sifatnya nonpolar, semipolar atau yang kita kenal dengan istilah ekstraksi bertingkat. Nah, biasanya kita akan melihat prinsip dari pelarut ya yang itu mengikuti kaidah like dissolve like. Itu maksudnya apa itu? Pelarut itu akan cenderung melarutkan senyawa yang memiliki tingkat kepolaran yang sama.
Jadi kalau senyawanya polar ya alangkah baiknya mengambil pelarut jenis pelarut yang polar juga. Ya, kalau dia semipolar, semipolar kan berarti di antaranya itu biasanya dia menggunakan pelarut polar ya yang bisa menarik senyawa-senyawa semipolar juga. Kalau dia nonpolar ya mutlak harus menggunakan senyawa yang nonpolar. Jangan kita mau menarik senyawa nonpolar, yang digunakan pelarutnya polar ya. Sampai Lebaran Haji tahun entah kapan ya nggak akan bisa larut-larut itu karena beda kepolaran. Ya harus pahami dulu prinsipnya ya. Nah, kemudian dalam hal ini tadi saya sudah menyampaikan, Bu, taunya apa derajat kepolarannya itu gimana, Bu? Nggak usah dicari, ya. Nggak usah diukur sendiri, semua sudah ada dalam referensi. Jadi di referensi itu kalau kalian lihat di Google ya, cari aja tuh derajat kepolaran larut, itu pasti akan muncul, ya. Terutama untuk pelarut-pelarut organik ya, dari air ya, ada etilen, ada etanol, ada kloroform, ada toluen, ya, ada heksan, itu semua punya derajat kepolaran yang berbeda-beda. Ya, air di mana air posisinya? Air di sini nih, paling paling bawah, tapi masuk paling bawah itu artinya dia paling polar. Ya, nomor satu kepolarannya. Ya, ini kepolarannya itu 10. Ya, jadi ini sifatnya paling polar. Gitu. Kemudian ada etilen glikol itu 6,9 yang sering kita pakai di lab apa etanol ya. Etanol itu derajat kepolarannya 4,3. Jadi biasanya kalau ingin menarik senyawa yang sifatnya polar sampai semipolar itu paling seringnya menggunakan etanol. Air boleh nggak? Ya boleh ya. Tapi kan semua plus minus ya kan. Air itu kan memang sifatnya bukan seperti etanol yang sudah memiliki sifat antibakteri, antimikroba. Jadi dikhawatirkan kalau menggunakan air itu kalau ekstraksinya itu tidak hati-hati atau proses pemekatannya lama, justru malah menimbulkan apa? Pembusukan ya. Jadi nanti akan tumbuh jamur ya, akan tumbuh bakteri karena sifatnya kan lembab ya air. Tidak memiliki aktivitas antibakteri. Tapi kalau etanol kamu biarkan saja di suhu ruang yang penting ditutup ya, biar debu-debu tidak masuk itu kamu rendam di situ sampai berapa lama pun selama etanolnya masih ada ya tidak akan ditumbuhi jamur atau bakteri karena sifatnya sebagai antibakteri. Tapi bedanya kalau misalkan nanti akan dimanfaatkan untuk obat, pastikan etanolnya benar-benar bebas dari ekstraknya. Karena kan etanol itu sifatnya toksik ya untuk tubuh ya. Jadi harus bebas dari etanol. Gimana caranya untuk dipekatkan, dimurnikan supaya yang tertinggal, yang tersisa itu adalah ekstraknya saja tanpa pelarut etanolnya. Gitu ya. Oke, kemudian nah untuk dasar pemilihan pelarut ya. Yang jelas dia memiliki daya larut yang tinggi ya. Kalau nggak punya daya larut tinggi, gimana sih dia mau melarutkan gitu. Yang jelas dia biasanya bentuknya adalah solut ya. Kemudian pelarut itu dapat melarutkan komponen yang diinginkan sebanyak mungkin dan sedikit mungkin melarutkan bahan pengotornya. Jangan sampai nanti bahan pengotornya ikut terlarut dan masuk ke dalam senyawa-senyawa yang ada. Ya, dia bersifat inert ya terhadap bahan baku, jadi tidak bereaksi dengan daunnya, membentuk zat baru itu enggak. Dia hanya melarutkan saja, tidak ikut campur dalam proses kimiawinya. Jadi berkontak saja tanpa merusak atau tanpa merubah susunan kimia di dalamnya. Ya, jadi dia itu perantara yang bagus ya, tidak menambah-nambahin apa yang disampaikan orang sehingga orang itu jujur gitu ya. Ketika yang perantaranya ini mendengarkan si A menyampaikan pesan seperti itu, maka akan disampaikan yang sama. Jadi nggak berubah itu sampai tempatnya ditambah-tambahin. Nah itu banyak terjadi seperti itu ya. Nah ingat ya sifatnya.
Kemudian reaktivitas ya, jadi pelarut tidak menyebabkan perubahan secara kimia dan memiliki perbedaan rapatan yang cukup besar ya. Ini agar tidak menyebabkan terbentuknya emulsi. Emulsi itu apa namanya kalau dia berbeda kepolaran ya air sama minyak itu kan tidak bisa bersatu biasanya nanti akan diberikan apa bahan yang sifatnya emulgator yang bisa mengemulsi sehingga dia akan membentuk sediaan yang itu bisa bersatu tapi bentuknya bisa berbeda lagi ya bukan antara air seperti minyak tapi seperti gumpalan-gumpalan gitu ya yang memang itu gabungan dari air dan minyak begitu. Biasanya untuk pembuatan kosmetik yang paling sering ya ketika kita harus mencampurkan fase air sama fase minyak ya kita butuh emulgator gitu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya, sebelum kita lanjut, saya berikan kesempatan bagi yang kalian tadi belum menjawab ya. Apa syarat pemilihan pelarut untuk proses ekstraksi? Nah, saya prioritaskan yang belum menjawab tadi mungkin kalau ada, kalau mau, kalau enggak juga ya saya persilahkan yang ini ya. Ya kan? Apa syarat pemilihan pelarut untuk proses ekstraksi? Ya, silakan. Nggak ada ini. Oh, sudah ada. Suci, silakan Suci. Ingin menjawab Ibu, syarat pelarut untuk proses ekstraksi pada simplisia atau bahan alam umumnya itu adalah selektif, hanya melarutkan senyawa yang diinginkan, tidak banyak melarutkan pengotor. Yang kedua, ada daya melarutkan tinggi terhadap zat aktif yang diekstraksi. Yang ketiga itu ada tidak bereaksi dengan zat aktif maupun dengan wadah ekstraksi. Ada yang keempat itu ada mudah dipisahkan kembali dari ekstrak, mudah diuapkan atau didestilasi. Yang kelima memiliki titik didih sesuai kebutuhan, tidak terlalu tinggi agar mudah diuapkan, tetapi tidak terlalu rendah agar tidak terlalu cepat menguap. Yang keenam tidak beracun, aman dan stabil. Yang ketujuh harga terjangkau dan mudah didapat. Yang kedelapan tidak mudah terbakar, Bu. Lebih aman dalam proses industrinya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, ada yang belum menjawab di pertama tadi. Berlin. Ya, silakan Berlin. Ada, Bu. Ya, silakan dijawab. Menjelaskan apa syarat pemilihan pelarut untuk proses ekstraksi. Ya, pertama, berpilihan menceliti titik pelaru harum mampu melarikan atim yang jadikan. Tetapi di maling mungkin melarukan nyawa mencatat.
berlarut harum memiliki kelarutan tinggi terhadap menjawab ada acang erasi efisien berlarut tidak boleh beraksi secara kimia dengan sejawatnya di era berlarut supaya tidak mengandung kotoran yang dapat mencemari energi. Ya Bu, sudah Bu. Oke. Ada lagi tadi yang di pertama belum menjawab? Silakan. Ini kesempatan saya buka selebar-lebarnya ya. Artinya saya akan memprioritaskan yang belum menjawab biar dapat semua ini nilai keaktifan. Kalau enggak nanti yang dapat yang jawab-jawab aja ya. Oke, Putri Mezi kayaknya tadi belum jawab ya. Oke, silakan Iya, Ibu. Putri. Izin menjawab, Ibu. Syarat pemilihan dari pelarut itu ada yang pertama itu pelarut itu harus mampu melarutkan zat yang diinginkan untuk diekstraksi. Yang kedua yaitu harus selektivitas atau pelarut harus mampu melarutkan zat target secara spesifik tanpa banyak melarutkan senyawa lain yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu ada polaritas. Pelarut dan zat terlarut harus sesuai dan zat polar diekstraksi oleh pelarut polar dan zat nonpolar oleh pelarut nonpolar. Ada titik didih yang rendah atau memudahkan pemisahan pelarut dari ekstrak setelah diekstraksi karena mudah menguap. Nah, yang selanjutnya itu ada viskositas rendah, memungkinkan sirkulasi yang bebas dalam proses ekstraksi padat ataupun cair dan transfer zat pelarut yang efisien. Yang terakhir tuh ada sifat inert, Bu. Atau bisa juga disimpulkan pelarut tidak boleh bereaksi atau merusak zat terlarut atau senyawa dalam bahan yang kita inginkan untuk diekstraksi. Cukup. Oke, terima kasih. Ada lagi yang belum menjawab di pertama? Gita, Bu. Siapa? Gita. Gita. Gita tadi belum ya? Belum. Oke, silakan Gita. Izin menjawab, Bu. Yang pertama yaitu aman, tidak beracun, tidak mudah terbakar atau berbahaya terutama untuk bahan pangan atau obat. Yang kedua ada inert, tidak bereaksi dengan senyawa yang diekstraksi maupun dengan komponen lain. Yang ketiga mudah dipisahkan atau diuapkan sehingga memiliki titik didih yang sesuai. Yang keempat, sifat fisik yang mendukung yaitu viskositas rendah, disentasi berbeda dari pelarut fase lain sehingga memudahkan pemisahan. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya sudah menjawab juga untuk pertanyaan yang saya sampaikan ya. Karena saya tuh ingin kalian juga bisa memberikan respon yang baik ya dari apa yang sudah dipaparkan, meskipun sebetulnya sudah dijelaskan tadi kan. Jadi kedepannya yang belum menjawab atau ada yang belum menjawab atau yang sudah menjawab itu dipertahankan ya karena disinilah saya bisa mengambil nilai keaktifan ya seperti yang sudah saya paparkan di awal pertemuan ya untuk mengisi penilaian. Jadi kalau kalian tidak menunjukkan keaktifan di perkuliahan nanti saya mau ngasih nilai bagaimana gitu ya tidak ada angkanya otomatis nilainya nol kan sangat sayang sekali kalau seperti itu ya. Semoga bisa dipahami untuk berikutnya. Nah, ini sudah bagus ya. Sudah ada 8 mahasiswa yang mau menjawab gitu. Artinya memang ada yang ingin berusaha ya untuk memberikan kontribusi yang baik ya selama perkuliahan. Baik, tadi sudah dijelaskan semuanya ya
Betul ya. Jadi memang untuk memilih pelarut itu jangan hanya sekedar mengejar yang penting bisa, yang penting murah gitu ya, tapi harus secara sifat-sifat yang dimilikinya. Ya, yang pertama tidak korosif ya, tidak menyebabkan apa namanya itu korosif dari tempat yang digunakan ya, itu sehingga bisa berbahaya gitu. Tidak beracun ya, apalagi ini ya bahaya sekali kalau sampai beracun. Tidak mudah terbakar, stabil secara kimia ya, tidak berbahaya, memiliki viskositas yang rendah, murah. Nah, itu kan artinya murah itu pun juga menjadi bahan pertimbangan, tapi poinnya tidak di poin satu ya, di antaranya ya. Memiliki titik didih yang cukup rendah, tujuannya apa? Biar nggak lama dalam proses pemekatannya ya. Memiliki tegangan permukaan yang cukup rendah juga. Jadi ini sebetulnya karakteristik dari pelarut yang bisa kita pertimbangkan untuk kita pilih apapun jenis pelarutnya ya. Tentunya juga tidak boleh sembarangan kita menentukan pelarut, harus disesuaikan dengan kebutuhan, akan untuk melarutkan sifatnya polar, semipolar atau non polar. Nah, titik didihnya kalian lihat di sini. Yang paling tinggi adalah air. Coba lihat etanol itu 78 ya. Bu, kenapa ya? Ini kan senyawanya polar. Tapi kenapa kok pakai ekstraksinya dia etanol, Bu? Kenapa kok nggak air? Nah, mungkin pertimbangannya salah satunya titik didih gitu. Salah satunya titik didih dari etanol itu 78 derajat Celcius, tidak mencapai 100. Karena kalau 78 derajat Celcius kan berarti suhunya kan tidak sampai mendidih tuh air ya. Tapi kalau untuk etanol sudah menguap ya. Dan itu akan meminimalisir kalau misalkan senyawa-senyawa yang ada di dalamnya itu gampang rusak karena suhu tinggi. Makanya banyak yang menggunakan etanol ketimbang air. Boleh nggak mau pakai air? Ya boleh, tapi pastikan tidak sampai mendidih langsung berkontak dengan api. Harus ada perantaranya, misalkan menggunakan penanas, gitu ya. Dan risiko untuk apa tumbuhnya jamur juga lebih kecil kalau untuk etanol. Tapi minusnya adalah ketika itu nanti akan digunakan sebagai bahan baku obat, itu tidak boleh tersisa di dalamnya, ya. Jadi harus benar-benar hilang. Nah, harus benar-benar bebas, ya. Artinya dalam hal ini harus dijaga porsinya karena menurut surat edaran dari BPOM ya itu nomor sekian 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 itu ya tentang pelarut yang diizinkan digunakan untuk ekstraksi atau fraksinasi tumbuhan adalah dalam produk bahan alam atau suplemen kesehatan itu harus ada batasan residunya ya. Jadi kalau untuk penggunaan pelarut selain etanol dan air itu harus dilampirkan pengujian sisa pelarut yang digunakan pada produk jadi. Jadi ada tahapan untuk memastikan kalau pelarut itu betul-betul sudah hilang. Kayak metanol. Metanol itu bagus untuk proses ekstraksi. Tapi metanol itu sifatnya toksik. Boleh nggak Bu pakai metanol? Ya boleh-boleh aja, tapi pastikan dulu nanti hasil akhirnya itu sudah bebas dari itu. Jadi harus ada pengujian sisa pelarut. Ini pun harus menggunakan alat analisis instrumen ya, misalkan spektro ya, yang memang untuk menganalisis si pelarutnya itu ada atau tidak di dalamnya dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ekstraktor. Ini adalah alatnya. Ya, tapi ini alatnya tergantung dari jenisnya ekstraksi ya, tidak boleh kita samakan. Tapi yang jelas dalam hal ini ada penggolongan-penggolongan ekstraksi ya. Jadi berdasarkan bentuknya itu ada ekstraksi cair-cair, ada ekstraksi padat cair ya. Berdasarkan waktu kontaknya ada sinambung, ada yang bertahap. Berdasarkan energi yang digunakan ada yang dingin, ada yang panas. Nah, ini nanti penggolongan ekstraksi ini akan kita bahas di pekan depan ya untuk jenis-jenis ekstraksi. Nah, itu untuk materi
kita yang pertama ya, prinsip dasar ekstraksi. Harapannya kalian bisa memahami itu. Nanti kita bisa lanjutkan di berikutnya itu untuk jenis-jenis ekstraksinya. Nah, untuk persiapan di jenis-jenis ekstraksi, ini adalah penugasan yang bisa saya sampaikan untuk yang bab 1 ini ya. Jadi silahkan ini dikerjakan secara kelompok ya. Jadi untuk kelas reguler dan yang mengulang atau yang mengambil mata kuliah di angkatan sebelumnya menyesuaikan ya, itu dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kemudian masing-masing kelompok silahkan cari jurnal penelitian, tapi saya minta kalian belajar ya untuk mencari jurnal nasional yang terindeks antara 1 sampai 6. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, yang penting terindeks nasional. Caranya gimana Bu carinya? Cari di Google. Kalau bingungnya tanya sama AI ya. Hai AI, gimana sih cara nyari jurnal terindeks nasional untuk kefarmasian D3 farmasi, yang dijawab kok sama AI nanti. Ya, harus belajar mandiri. Ya, jangan sampai apa namanya kita tidak mau mengupgrade kemampuan kita ya, hanya gini-gini aja, harus banyak belajar ya. Nanti akan diarahkan gimana caranya gitu. Namun saya akan tetap memantau ya jenis jurnal yang digunakan. Silakan dikirimkan ke saya dulu boleh ya. Misalkan ada 2 jurnal, Bu, ini yang mana ya Bu yang bisa gitu kan. Nanti saya lihat ya. Nanti akan saya bilang, oh ini memenuhi gitu. Jadi silakan kalian pilih ya. Kan cuma 1 tuh. Tuh. Yang jelas harus sesuai dengan indeksnya ya, antara indeks 1 sampai 6. Nanti kalau saya sudah bilang oke, ACC baru kalian kerjakan ya. Tapi untuk tahun jurnalnya perhatikan ya, harus yang terbaru. Jadi 5 tahun terakhir ya, dari tahun 2020 sampai 2025. Lihat tahunnya, apakah benar di antaranya gitu ya. Tapi kalau sampai sebelumnya maka saya tolak ya. Nah, nanti silahkan dibaca baik-baik jurnal itu ya, baik secara mandiri maupun kelompok. Nanti dibuat PPT-nya ya dari jurnal tersebut ya. Diberikan cover ya. Cover ini yang nggak beda dengan cover-cover kalau saya meminta kalian untuk membuat PPT ya. Ada judulnya, ada logonya, ada nama kelompoknya gitu. Nah, kemudian ada pendahuluan. Di sini pendahuluan itu latar belakang. Silahkan ambil dari jurnal tersebut. Tapi saya tidak ingin latar belakang itu hanya berupa tulisan, tapi betul-betul kalian baca, pahami dulu, lalu kalian buat semacam skema ya atau diagram ya. Jadi jangan seperti narasi paragraf ya. Kita belajar atau membiasakan membuat PowerPoint yang memang poinnya atau intinya. Jadi menghindari saatnya nanti kalian tugas akhir itu tidak bisa membuat PPT ya, seperti kita memindahkan tulisan ke dalam PowerPoint saja tanpa adanya disortir-sortir dulu ya, ditelaah dulu, kemudian dibuat yang lebih ringkas dan lebih simpel dan mudah dipahami ya, harus belajar dari sekarang ya. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian itu semua tertuang pada jurnal yang kalian pilih ya. Kemudian metode penelitian, metodenya apa itu di jurnal tersebut, hasil penelitiannya seperti apa, pembahasannya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Itu semua bersumber dari jurnal yang sudah ditentukan, yang sudah saya ACC, yang dari kalian kirimkan ke saya nanti ya. Kemudian PPT ini silakan dikerjakan kelompok ya, dan dipresentasikan 2 pekan dari sekarang. Berarti saya kasih waktu 2 pekan ya. Dan penentuan Zoom-nya untuk presentasi itu di luar jadwal. Misalkan hari-hari yang memang jadwal kalian free, yang memang tidak ada mata kuliah, itu kita gunakan untuk presentasi. Ya. Jadi harapannya ini bisa dipahami. Oke, kalau dari tugas ini yang dapat saya sampaikan ya, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu baik dari materi maupun dari tugas, silakan.
Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu dibagi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu 2 orang gitu ya, Bu? Iya, ini Itu totalnya buat berapa? totalnya Sepuluh, kelihatan 10 ya ya? 10. Iya, Bu. 10 kalau biar dua-dua berapa itu? 5 berarti ya? Iya, 5 kelompok, Bu. Oh ya, 5. Sorry ya, biar ini. Ntar. Ya, kenapa saya minta ininya kecil ya, jumlahnya, biar benar-benar kalian itu belajar. Jadi kalau dalam satu kelompok itu ada 10, ya, satu kelompok ada 5, ada ini nanti kalian tidak ada kesempatan untuk bisa belajar lebih banyak. Ya. Jadi biar dua ini, biar diskusinya juga mudah ya, biar sama-sama kalian belajar dalam satu kelompok itu. Nah, tinggal nanti kelompoknya itu mau make kalau praktik kemarin berapa ya? 3 sampai 4 orang Oh, praktek. berarti ini saya bentuk ulang untuk kelompoknya tugas ya. Jadi Ibu yang milih ya, Bu? Terserah gimana, mau kalian atau saya? Ibu, maaf, Ibu aja, Bu. kemarin itu kelompok PIBA juga belum ditentuin. Kalau enggak sesuai kelompok PIBA, PIBA aja, bukan sama-sama berdua. Tapi kalau PIBA kan nggak ada angkatan 22 sama 23. Iya, tidak ada. Nanti ini aja untuk PIBA dibentuk sendiri ya, karena memang berbeda kelas kan ya. Nanti kalau untuk ini nanti dibentuk juga. Gimana kesepakatannya untuk yang ini saya yang bentuk atau kalian? Ibu aja, Ibu Bu. aja, Bu. Ibu aja, Bu. Oke, kalau saya berarti nerima apa adanya ya. Iya, Bu. Ya, artinya begini, saya sih tidak begitu membebankan bagaimana-bagaimana, yang jelas sesuai kenyataan saja. Nah, sama halnya dengan praktek-praktek nanti, untuk praktek kemarin ya, fitokimia, itu kan proses pembuatan simplisia, kemudian apa namanya, evaluasi, itu nanti kan saya berikan formatnya. Nah, nanti di situ akan saya tampilkan tabel masing-masing anggotanya, kemudian bagian yang dikerjakan. Ya, nah sama halnya dengan tugas kelompok ini. Ya, jadi ya kalau mau ngerjain bareng, ayo kan gitu kan ya. Kalau enggak juga ya sudah. Nanti berarti ya yang mendapatkan nilai yang mengerjakan saja. Ya, karena jangan sampai nanti hanya sekedar nebeng nama tapi tidak ikut kontribusi. Ya, kan mengerjakan itu sifatnya syukur-syukur kalau bisa ketemu langsung. Kalau enggak juga kan sekarang teknologi sudah canggih ya, pakai pembagian saja, misalkan si A ngerjain yang mana, si B ngerjain yang mana, nanti kan disatukan, itu boleh kan, berbagai cara itu bisa ya. Yang jelas nanti ada yang bertugas dari kalian itu menyusun gitu. Itu kesepakatan aja. Jangan sampai nanti slide pertama pembahasan, kan nggak nyambung ya. Jadi yang terakhir itu yang yang diberikan apa tugas itu ya memang mengatur susunannya cover ini. Jadi walaupun yang ngerjainnya 2 orang, ketika disatukan ya tetap disesuaikan dengan urutan untuk PPT ya. Jadi harus disepakati dari 2 orang itu mau mengerjakan yang mana dari jurnal yang sama ya. Jadi jurnal pun disepakati juga gitu. Nanti dari kelompok satu itu si A si B itu ngobrol dulu. Ini ada pilihan jurnal. Ada 3 jurnal, coba dikirimkan ke Bu Kiki, bener nggak Bu? Nanti saya akan berikan review mana jurnal yang bisa dijadikan, mana yang enggak. Nah, kalaupun toh memang dari tiga-tiganya itu bisa semua, berarti kembali ke kalian. Mana yang mau dipilih, kan begitu. Kan cuma satu ya, cari satu saja. Kita belajar untuk membaca jurnal penelitian, karena mengingatkan kalian semester 3 itu bukanlah semester yang muda lagi, tapi pertengahan. Ya, jadi sebentar lagi nantinya kalian akan mengambil tugas akhir. Jadi kalau nggak dari sekarang,
Karena akan kebingungan nanti ngebaca jurnal penelitian. Karena dosen itu yang akan ditanya adalah referensinya mana gitu. Data ini diambil dari sumber mana? Itu kan pertanyaan. Jadi kalau kalian tidak belajar dari sekarang, itu akan kesulitan. Itu saja sih motivasinya ya. Tidak cuma sekedar mendapatkan nilai, tapi pengalaman supaya nanti pada saat kalian membutuhkan itu sudah siap. Ada lagi? Cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup kita akhiri ya perkuliahan kita siang hari ini. Mari kita tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Selamat siang dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Ibu. Oke, sama-sama. Selamat weekend ya semuanya.